oleh advokat anggota non peradilan. Silakan dibaca. Silakan dibaca. Bukan tertulis, tapi dia bilang bahwa kualitas pendidikan khusus profesi advokat, ujian profesi advokat non peradilan itu abal-abal. Silakan dibaca. Saya tidak ngarang. Boleh nggak saya tanggapi sebentar? Ya, boleh. Tadi Bapak mengatakan bahwa telah baca putusan 126. Ya. Putusan pengadilan yang saya pahami adalah atas dikabulkannya Sebagian. sebentar dulu. Yang saya tahu putusan pengadilan adalah atas diajukan posita yang dijabarkan dengan diajukan dengan petitum. Sehingga majelis dalam hal ini membuat pertimbangan-pertimbangan hukum. Dengan pertimbangan hukum itu disimpulkanlah yang dinamakan putusan. Yang perlu kita perhatikan di dalam putusan adalah pertimbangan hukum, bukan posita. Positanya mau A sampai Z, tapi kita lihat apa yang diambil oleh majelis di dalam hal mengambil suatu keputusan, yaitu berdasarkan posita dan pertimbangan hukum itu dan diajukan permohonan petitum. Nah, itu yang perlu kita cermati, bukan positanya mengatakan A sampai Z, sehingga kadang-kadang kan majelis itu mengabaikan posita dengan mengkhususkan di bidang di dalam pertimbangan hukum. Oleh karena itu mungkin dalam hal ini putusan 126 itu kita fokuskan di dalam pertimbangan hukumnya apa sih, sehingga timbul putusan itu aja. Nah, sehubungan dengan pertemuan kita pada siang ini sesuai dengan undangan Bang Ropaun ya, untuk diskusi bagaimana kita menyampaikan rancangan undang-undang ini kepada DPR agar dapat diterima sesuai dengan kepentingan kehidupan para advokat. Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa kehidupan kita dari PKPA, dari iuran, mohon maaf, bertentangan dengan saya. Saya hidup dari Allah, rezeki yang diberikan oleh Allah. Atas prestasi dan kemampuan saya di bidang menelah hukum sebagai advokat yang profesional dan officium domine. Jadi saya tidak pernah berharap di dalam organisasi, kebetulan saya sekjen di Peradi, berharap dari upah, dari PKPA, tidak pernah berharap. Itu adalah mekanisme organisasi bagaimana kita bisa menjatakan anggota, bukan menjadi suatu sumber kehidupan organisasi. Jadi oleh karena itu, mari kita mungkin fokus aja sekarang itu berbicara tentang undangan Bang Ropaun untuk membicarakan bagaimana sih diskusi kita ini agar hidup di dalam rancangan undang-undang yang mau kita suguhkan kepada DPR. Mungkin itu yang kita fokuskan. Terima kasih. Boleh saya jawab ya? Ya, sebentar supaya tidak melebar. Ada titik poin karena waktu kita sempit. Begini, saya memahami kerisauan para advokat senior ini, di mana yang kita takutkan agar tidak terulang kembali peristiwa yang sudah terjadi yang lalu-lalu di dalam dunia profesi ini. Yang mana kita ketahui langsung aja to the point. Waktu itu dalam keadaan ancaman bagi kita. Dia akan membuat dan akan melakukan segala sesuatu untuk kepentingannya. Dia tidak akan pernah melihat bahwa proses advokat ini officium domine. Nah, itu yang sesungguhnya. Oleh karenanya, apapun sehebat apapun kita menyusun undang-undang ini, kalau sudah bergerak seperti yang kita ragukan, aku yakin akan terjadi. Itu yang kita lakukan beliau. Iya kan? Nah, kenapa? Akan dia fokuskan seperti tadi, menunjuk satu dari sekian ratus organisasi advokat yang ada sekarang, akan menunjuk satu organisasi yang mungkin peradinya udah pasti dapat kita pastikan. Nah, tentu dalam hal ini bagaimana mengantisipasi ini? Itu yang ini memang pekerjaan berat.
Kalau menyusun undang-undang advokat ini, saudara punya draft di bawah. 105 pasal dan 30 bab. Sampai kita susun di situ di dalam pasal 1 bab tentang perlindungan advokat, baik fisik maupun itu pun harus dipersenjatai. Tidak hanya boleh polisi punya senjata ataupun jaksa senjata, itu antara lain. Nah, yang menjadi beban pemikiran buat kita bersama agar supaya tidak terjadi apa yang kita khawatirkan. Dan ini sudah 2 kali. 2013 saya demo di DPR, sudah hampir disahkan waktu itu RU yang kita usung ke sana. Karena hanya beberapa orang yang dekat dengan kita waktu itu, dengan kami lah di DPR itu, tapi sampai terjadi duel waktu itu berulang 2013, terulang lagi 2014. Kita susun kekuatan massa pada waktu itu, mungkin di YouTube juga bisa kalian kalau lihat dia buat DPR program itu pasti keluar di YouTube itu hal yang sama. Dia turunkan beberapa ratus mobil ke DPR itu, mobil bus. Wah, ini dia turunkan 2015. Dia mau ke dari sana. Sudah tinggal mau ketok, tiba-tiba kolab keadaan. Waktu itu sampai senator kita namanya Ahmad Yani itu kena pukul. Hanya dari Garison. Itu 2014. Jadi berarti 12 tahun yang lalu. Bayangkan. Nah, ini tiba-tiba suatu ada, walaupun saya juga belum menemukan MK itu dapat memerintahkan, meminta apapun itu sebutannya kepada pemerintah sama legislatif, kok undang-undang advokat ini sepertinya ada yang harus direvisikan gitu. Ada ancamannya dari MK. Nggak tahu di mana itu kompetensinya MK ini. Malah dia punya hak untuk itu. Tapi mungkin karena begitu hebatnya RUU advokat ini sampai 30 kali diuji. Dari seluruh undang-undang yang ada, paling terbanyak diuji undang-undang advokat ini. 32 apa 31 lupa saya jumlahnya. Perkaranya naik ke MK dan diproses. Nah, inilah salah satu yang perlu kita antisipasi agar supaya RU yang akan kita usung ke sana itu mempunyai nilai dan bobot dan berarti. Kalau soal menyusun itu kita jago-jagonya semua ini kan udah negara aja sudah mengakui sarjana hukum kok, magister hukum, apalagi saya ini master advokat. Mana ada lagi di atasnya itu kan. Nah, itu yang saya maksud, itu yang perlu kita pikirkan. Itu satu hal. Hal kedua, kalau mungkin karena kalian adik-adik saya ini masih, mungkin bukan adik saya, anak saya malah. Perlu untuk kalian ketahui, yang membuat undang-undang advokat itu adalah saya yang masih. 4 orang kami waktu itu menyusun draftnya itu tinggal saya sendiri. Dari Ikadin 2 orang, saya dengan Leonard Simorangkir. Dari AAI lupa saya siapa itu. Terus dari pemerintah 1. 4 orang kami menyusun draft RUU advokat itu. Itu waktu itu, ini saya cerita dulu ya, brainstormingnya sekaligus menjadi bahan pemikiran buat kita. Kita susun waktu itu 65 pasal, 11 bab. Tapi apa yang realita terjadi? Itulah yang seperti sekarang ini kita miliki cuma 35 pasal, 7 bab. Dan pada saat itu, sebelum diketok disetujuinya undang-undang itu, saya masih rampas mic, saya berbicara. Saya katakan pada waktu itu, undang-undang advokat ini adalah undang-undang gagal. Walaupun nanti disetujui beberapa detik yang akan datang, kalian ketok, setuju undang-undang ini adalah undang-undang gagal. Itu sudah saya bilang. Oleh karenanya mohon dicatat. Ini kan dari kami semuanya ada video, tolong catat dalam lembaran negara. Undang-undang gagal. Nah, terus saya waktu itu disorakin orang gila.
sorakin tapi di koran beberapa mass media dimuat itu sama advokat gila. Karena saya tidak setuju undang-undang advokat itu. Saya jawab oke itu habis diwawancara oleh wartawan. Nanti waktu yang menjawab. Yang gila undang-undangnya atau kalian yang bilang saya gila atau aku yang gila benaran. Kita lihat waktu menjawab. Waktulah yang akan menjawab. Benar kan? Jadi yang gila itu yang nyebutin saya orang gila dan undang-undangnya memang gagal. Nah ini yang perlu kita cermati, kita amati. Itu satu perjalanan. Nah, setelah disetujui menjadi undang-undang, yang menabrak undang-undang itu siapa? Advokat itu sendiri. Ini perlu untuk kita ketahui. Enggak, emang advokat ini kan semua mohon maaf, kan orang-orang hebat advokat ini. Kayak kita putihnya, nggak ada yang mau kadang-kadang baju jasnya mahal-mahal kecuali ini bajunya murah. Bajunya mahal-mahal tapi nggak punya kemaluan. Nah itu orang advokat namanya. Jadi baik seperti baju aja ini murah harganya tapi punya wibawa. Daripada advokat seperti tadi itu yang kita ketahui bersama, itulah persoalannya. Advokatlah yang pertama menabrak, tidak mengindahkan undang-undang advokat itu sendiri. Apa itu? Nah, kalian ada yang tahu kan? Nggak tahu kan? Nggak ada yang tahu kan? Advokatlah pertama melanggar undang-undang advokat itu, nomor 18 tahun 2003. Siapa itu? Itulah lahirnya Pradi. Baca undang-undang advokat itu, 20 berapa umurnya? 23 tahun. Pertanyaannya sederhana, baca pasal 28 itu. Munas advokat untuk membentuk organisasi advokat itu kan munas advokat. Pertanyaannya, pernah dilaksanakan nggak itu sampai detik hari ini? Baca. Saya udah hafal soal pasal 1 sampai terakhir saya hafal karena saya yang bikin. Waktu itu kan belum ada komputer, masih begini-begini kita. Nah, di sini nempel. Ada nggak? Pernah nggak dilaksanakan munas advokat Indonesia? Makanya saya katakan Pradi itu haram di mata saya sampai detik hari ini. Kenapa? Karena sudah melanggar undang-undang advokat. Itu bukan hasil undang-undang advokat, itu bukan. 8 organisasi selingkuh mendirikan Pradi. Yang mana itu? Ketum sekjen, itulah mereka mendirikan Pradi. Dengan dalih bahasa kami sudah rakernas, larapinat segala macam. Bukan itu yang dikehendaki undang-undang advokat itu. Karena yang membuat undang-undang advokat itu kan saya. Ini kehendaki undang-undang itu kan munas advokat. Tapi nggak ada yang berani. Semua 8 organisasi itu nggak ada yang berani munas advokat. Takut nanti tersisih. Termasuk waktu Hasibuan. Pada zaman itu yang paling top dan Mobot 19 inilah yang berbicara. Ini namanya saksi bisu. Waalaikumsalam. Ini saksi bisu, di ruangan ini saksi bisunya. Kalau digelar pada waktu munas advokat, mungkin saya jadi ketua umumnya. Karena saya waktu itu yang tapi nggak ada yang berani. Lahirlah Pradi. Dan saya lah pertama satu-satunya yang menentang berdirinya Pradi itu sampai detik hari ini. Termasuk adikku sekarang jadi sekjennya. Ini temanku berjuang 2010 ini. Kalau tanpa beliau ini kalian ini nggak ada yang jadi advokat. Nggak ada jadi advokat kalian. Saya jamin itu. Beliau berjuang dengan saya mati-matian. Bisalah dibatalkan surat ketua Mahkamah 08 coba terbitlah 089. Habislah semua. Waduh, banyak itu korbannya. Ada yang bunuh diri, macam-macam. Berjuang sampai 2015. Baru terbit 073. Barulah kalian jadi advokat. Jadi kalau beliau ini nggak ada, rambutnya nggak botak, maaf adikku sayang, nggak begini pikirannya. Aduh, kalian beli udah advokat, kalian kan jadi advokat. Saya jamin.
Sepakat kan? Nah, itu saya berbicara ini mungkin bisa kalian review, lihat di YouTube, lihat di mana perjuangan kami. Nah, ini yang perlu kita siasati dalam rangka penyusunan RUU ini. Betul-betul kita hanya tidak sekedar itu, tapi kita juga harus berjuang. Bagaimana cara melawan yang namanya manusia-manusia kardus ini, advokat-advokat pelacur lah. Jadi waktu zaman Orde Baru, advokat itu nggak ada pelacur satu dua ada sih advokat pelacur. Tapi zaman reformasi ini, mohon maaf lagi, banyakkan advokat pelacur, melacurkan profesi, yang penting dia dapat duit. Nah, yang tujuan saya jelaskan ini, bagaimana kita agar supaya RUU yang kita usung nanti kita buat ini mempunyai sesuatu. Kalaupun itu akan terjadi, nah ulang sekali lagi, ini saya siasati pada waktu itu, tahun 2003, 2004, saya siasati. Saya sudah memperhitungkan akan terjadi seperti yang saya ceritakan tadi. Saya menulis buku, saya ini segala macam. Dan itulah pertama saya melawan kezaliman dalam profesi. Sebelum lahir organisasi advokat yang lain, satu yang pertama adalah melawan kezaliman dalam profesi. Saya tidak menyebut namanya lagi, apapun nama organisasinya, kita lawan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Semua jadi pahlawan. Adikku Alam P. Simabara nggak tahu kemana, sudah menunjukkan entah kemana perginya. Nah itu lagi. Sudah tafakur tak kemana, tapi itu fakta. Tapi orang banyak mengakui salah, bisa begini. Nah itu urusan mereka lah. Aku pun nggak mau. Alam P. Simabara tafakur kemana atau berjuang nggak bisa kita terus. Tapi kalau logam, jangankan buang ke paut, buang ke cemberan aja langsung hitam. Itu yang terjadi. Contoh, siapa bilang Pradi begitu hebat dulu nggak pecah? Siapa yang memecahkan itu? Saya mengakuin, saya lah orangnya. Sekarang hancur lebu, nggak berapa puluh sekarang, udah berapa ya? Lagi kita? Lebih lah. Saya udah dari sini sudah hampir 20 lebih. 20 bayangin. Padahal pada waktu keemasannya itu, aduh. Ini seperti yang katakan tadi, kita tidak berseri, kekuasaan penguasa yang dekat. Tapi apa semuanya itu? Saya hanya melawan kebenaran dan mempertahankan kebenaran, melawan kejoliman titik. Akhirnya akan berhasil kalian jadi advokat. Nggak ada, mungkin banyak yang bantah-bantah kata-kata saya, mudah-mudahan, tapi itulah fakta. Sakti hidupnya masih ada, ini saat ini. Ini sejak 2010 kami gabung di ruangan ini. 16 tahun yang lalu itu. Yang mengangkat saya ke Tumpeng Pradi pun dia. Nah inilah pemikiran-pemikiran hal yang demikianlah bagaimana kita mengantisipasi. Kalaupun nanti dipaksakan oleh apa namanya itu legislatif kita sana, legislator kita yang ada di sana, RUU yang kita susun, kita harus mengantisipasi itu. Apakah nanti RUU yang kita susun ini sebelum kita serahkan, kita war meeting dulu, kita ekspos dulu supaya ramai dunia. Nah ini salah satu cara. Artinya kalau dipaksakan nanti sesuai dengan kehendak mereka, undang-undangnya yang disetujui, tapi kita sudah punya PK bahwa itu adalah perbuatan haram. Gitu. Itu yang perlu kita cermati, kita amati, kita pikirkan ke depan. Kalau soal menyusun ini, mungkin berikan input-input aja deh. Atau siapa nanti tim penyusunnya, silahkan. Kira-kira demikian, jangan terus saya. Bapak kita mungkin baru datang, ada yang mau disampaikan Pak? Sekjen di mana, Pak? Hah? Ini dari mana Pak?
Himpunan Advokat Nahdlatul Ulama. Imanu. Iya. Itu di apa lagi Imanu? Silakan Pak, ada yang mau disampaikan? Mungkin kita sharing-sharing dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Taufik CH. Dulu saya adalah pendiri Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) yang juga ikut mendirikan Pradi zaman awal-awal itu. Namun seiring waktu, ya sejarah menentukan lain. Apalagi sekarang setelah adanya kebebasan kita melakukan rekrutmen dan penambahan, nah maka situasi menjadi sangat berliuk ya seperti yang kita saksikan bersama. Nah, terkait dengan rencana ya, perubahan undang-undang advokat, semestinya sudah banyak forum ya melaksanakan diskusi, seminar dan kajian, dan ini barangkali forum kedua yang saya hadiri karena di beberapa forum juga sudah melakukan sekian banyak telaah terhadap perumusan dan apa yang muncul di RDP. Nah, bagi kami ya kebetulan Himanu ini besutan dari mantan Ketua Umum PBNU Pak Said Akil Siraj ya, tahun 2015 kami berdiri, sehingga sekarang sudah banyak berpartisipasi di forum-forum keadvokatan. Ada beberapa hal yang bagi kami menarik untuk diperjuangkan di rancangan undang-undang advokat ini. Memang kita tidak menghendaki adanya single, tetapi yang kita kehendaki adalah multibar dengan single regulasi, dalam artian bahwa ada beberapa elemen penting yang perlu disatukan ya, sehingga beberapa elemen ini menjadi sebuah wahana yang bisa menyatukan kebersamaan kita. Terutama yang saya pandang penting adalah barangkali saya pernah ngirim ya di satu grup ya, dalam satu tulisan di sebuah media. Ada 3 hal penting yang diperjuangkan bersama adalah adanya Dewan Advokat Nasional ya, entah bentuknya kayak apa. Tapi Dewan Advokat ini merupakan satu-satunya lembaga yang kalau bisa ini merupakan representasi kesatuan antara advokat dengan negara ya, di mana advokat sebagai bagian tak terpisahkan dari negara ini dan kita juga merupakan insan-insan pembayar pajak di situ, maka sangat wajar kalau difasilitasi oleh negara untuk sebuah lembaga yang sangat kita butuhkan bersama, yakni adanya Dewan Advokat Nasional ya. Ini yang sudah mulai mengerucut. Nah, Dewan Advokat Nasional ini nanti punya 3 pekerjaan penting yang saya kira perlu dimatangkan. Pertama terkait dengan sistem pengawasan ya, di mana advokat yang ada di berbagai macam organisasi ini sementara ini mereka ya centang berenang, tidak ada satu forum yang kuat untuk mengawasi mereka. Nah, sehingga keberadaannya seperti yang kita lihat bersama. Nah, dengan adanya kesatuan dalam komisi pengawas, maka saya yakin sekian banyak orang ini akan merasa punya satu suasana kebatinan yang sama. Yang kedua, adanya kode etik bersama, dan di situ kita akan ciptakan majelis tinggi etik, satu-satunya majelis tinggi etik yang akan melakukan ya proses persidangan ketika terjadi pelanggaran advokat. Jadi dari manapun dan siapapun dia, ketika dia melakukan pelanggaran, ya maka hanya disisa satunya Dewan Tinggi Etik yang ada di Dewan Advokat Nasional. Nah, di samping 2 hal itu, pendidikan pendidikan khusus atau PKP ini merupakan satu hal yang saya kira juga perlu menjadi perhatian kita.
Jangan sampai PKPA ini standarnya tidak seragam sehingga akan melahirkan output yang tidak seragam pula. Maka dengan adanya kesatuan ya, sistem dan pola PKPA ini akan menjadi standar quality yang bisa dibanggakan. Dan tidak akan melakukan PKPA, tapi dia memberikan verifikasi terhadap semua perusahaan advokat yang melakukan PKPA dan pula yang memberikan standar secara nasional tentang kurikulum dan ya mungkin para penceramahnya, sehingga tidak semua advokat punya diberikan hak untuk memberikan materi dalam PKPA, tetapi ada verifikasi tentang kualifikasi advokat yang berhak menyampaikan pendidikan dalam forum PKPA. Di samping juga kerjasama dengan perguruan tinggi juga tidak boleh serampangan ya. Kayak dulu kita sudah berkomitmen bahwa hanya dengan perguruan tinggi yang berakreditasi adalah kita bisa melakukan PKPA. Ini sudah lumayan bagus. Itulah saya kira hal-hal yang perlu dimatangkan, dan perdebatan tentang dan ini apakah mau difasilitasi oleh negara atau tidak, ya berarti memang sangat kuat menentang awal-awal gitu ya. Sehingga kalau bisa ya, dan ini ya tidak dibiayai oleh negara untuk menunjukkan semangat dan jiwa independensi seorang advokat. Tetapi bagi saya itu keliru ya. Karena apa? Dan dengan dengan komisionernya itu akan kita kita kiaskan dengan kayak komisi yudisial, kayak ombudsman dan seterusnya, yang itu adalah organ negara, tapi di dalamnya ada insan advokat dan beberapa akademisi dari perguruan tinggi yang kita sepakati bersama untuk di situ. Kita posisikan dalam suasana yang independen, sehingga anggota dan ini nanti walaupun dia adalah advokat, selama dia menjadi komisioner, dia tidak boleh beracara, sehingga independensinya terjamin. Ini saya kira untuk menepis adanya isu kalau dan nanti di negara nanti tidak independen, bisa saja kita katakan seperti itu. Maka tukar pikir dan sumbangsi dari semua rekan sejauh advokat ini saya kira harus segera kita konkretkan ya, sehingga ketika RDPU nanti kita punya satu langkah dan pandangan yang sama. Sekian itu Bang Rame, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya silakan. Ini pakai mic aja. Dikasih aja. Tolong. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu. Nama organisasi. Nama saya Alfa Rizal. Ini saya salah satu murid dari beliau, ini tuan rumah yang kita hormati, maka guru kita Advokat Rompun Rambe. Mohon izin para guru, para senior semua, izinkan anak 28 tahun ini berbicara. Ada 8 poin saya menambahkan seperti apa yang disampaikan tadi oleh Sekjen dari Himanu, senior saya juga Pak Taufik CH. Ada 8 Pak poin. Dua, kita juga mendorong tadi Bapak, kita mendorong dibentuknya single etik, karena menurut saya perlu. Single etik ini bersifat nasional, artinya setiap advokat berlaku untuk setiap advokat dari berbagai organisasi. Saya mengharapkan tadi kalau beliau bilang berenang, kita bisa bilang butuh loncat, sederhana aja. Kita bisa bilang karena kalau kita sudah single etik, saya kira hal-hal seperti itu sudah tidak akan terjadi lagi. Mudah-mudahan di antara anggota kita nggak ada yang naik ke atas meja Pak, karena itu sudah sangat kita siapa. Karena jujur Pak, kita malu sebagai advokat kalau kalau kita seperti seperti ini. Yang poin ketiga Bapak, yaitu kita pelaksanaan ujian profesi advokat yang menyeluruh dan bersifat nasional serta relevan. Karena saya mohon maaf, tadi kalau Bapak singgung Peradi, saya masih sering menemukan soal upah di Peradi yang tidak kompeten. KUHP lama yang masih dibahas, KUHP lama yang masih dibahas, jadi relevansi untuk advokat itu sendiri saya kira masih kurang.
itu perlu penyetaraan, kita perlu itu kurikulum yang berkesesuaian dan relevan dengan perkembangan hukum yang terjadi. Saya kira itu perlu, karena kita harapkan kompeten itu dimulai dari tahap penyaringan anggota yang bersifat menyeluruh dan standar tentunya yang tinggi. Terakhir Bapak, pelaksanaan pendidikan khusus advokat juga tadi sudah saya sampaikan, kurikulum yang kompeten. Kurikulum advokat ini penting karena harus berkesinambungan dengan perkembangan hukum serta per materi harus memiliki sertifikasi kompetensi keahlian yang berkesesuaian. Jadi kita berharap bukan sekedar dia dosen, bukan sekedar dia ngerti hukum, bukan sekedar dia hukum, mohon maaf. Banyak juga di luaran dosen yang sekedar ngasih materi tapi penyampaiannya kurang. Hal-hal seperti itu yang kita harapkan tidak terjadi di kemudian hari. Karena kita sayang, kita pengen adik-adik kita, junior-junior kita itu cerdas, bisa memahami betul isi dari apa yang disampaikan, bukan hanya sekedar slide PPT Pak. Itu yang kita harapkan. Di slide terakhir poin 8 yaitu pelaksanaan magang Pak. Kita mengharapkan di magang, advokat sebelum mengambil sumpah advokat wajib melaksanakan sebelumnya magang selama 2 tahun, itu sudah ada di undang-undang sebelumnya, dengan dibimbing langsung oleh advokat yang memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun. Kita harapkan dari 5 tahun ini senioritas dia sudah bisa dibilang mumpuni lah, karena kita pertimbangan kita 5 tahun tadi. Dan tentu dalam saat proses magang ini organisasi advokat itu wajib mengawasi proses magang ini. Jadi itu Pak poin-poin kita yang kita harapkan di RUU baru ini. Mudah-mudahan advokat tentunya kita berharap ke depan, khususnya kita para advokat, mudah-mudahan advokatnya ke depan jauh lebih baik untuk kehidupan kita semua. Kalau kita bicara cari uang dari organisasi, saya kira saya juga setuju dengan Pak Alam, karena kalau kita tujuan organisasi, karena organisasi ini bukan PT Pak, bukan lembaga usaha. Silahkan kalau memang ini, jadi saya agak kurang juga kalau ada narasi yang mengatakan bahwa kita mencari uang di sini, karena ini bukan PT sekali lagi. Tapi ya saya menghargai perbedaan itu. Jadi saya kira itu Pak poin utama hasil rapat kami, internal kami di akhir Juni kemarin. Jadi ini ada 8 poin yang kita harapkan ada di RUU. Mungkin sebagian besar yang saya lihat dari PPT Bapak mungkin sama dengan kami. Jadi itu Pak 8 poin, mudah-mudahan kedepannya tentu hukum dan keadilan berpihak pada kita semua. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang mau menyampaikan Pak? Atau saya tangkapin dulu yang dua ini ya, supaya kita dapat tadi kan ya, gara-gara dia kalian juga bisa disumpah. Kalau enggak gara-gara topik CH belum tentu kalian disumpah seperti advokat seperti ini. Nah, ada tadi beberapa poin yang saya dengar dari bos saya juga, senior saya, sama adenda yang remaja ini, mengenai soal pendidikan. Mungkin di antara kita yang ada dalam ruangan ini tidak tahu, atau sudah tahu, atau memang pura-pura tidak tahu. Mengenai ini kan sudah ada yang baku. Peradin dalam Rakernasnya 2016, 10 tahun yang lalu, kita sudah memproduk ada Permendristek Dikti nomor 5 tahun 2019. Itu yang memproduk itu Peradin, bukan Peradin. Walaupun saya juga heran, anak-anak advokat ini kok kenapa jadi seperti itu? Banyak karya-karya Peradin ini yang gunain orang. Bingung saya. Itu karya kami. Prodipa, program studi profesi advokat, sudah ada. Kurikulumnya semua. Permennya pun sudah ada. Cuman saya kok diganjal. Ini hebatnya. Diganjal supaya ini tidak berjalan. Bukan itu tidak ada barang itu. Regulasinya sudah cukup lengkap, tapi diganjal oleh penguasa yang punya hebat mengatakan dia ada wadah tunggal. Sampai sekarang tersendat-sendat. Prodipa menjadi kurikulum dan memperoleh gelar. Daripada kalian sekarang ini, mohon maaf,
Tidak ada maksud hal-hal lain tendensius, tidak ada hal tujuan saya yang jelek. Ini adalah untuk kebaikan. Kalian sependidikan kecuali topik ya sama ini. Kalian sependidikan advokat ayam bebek. Siapa yang bantai? Silakan. Saya mau maaf dari sini. Ini apa? Apalah? Kami dapat 10.000. Buat apa lagi? Bilang ayam bebek lagi. Tapi kan itu faktanya. Mana ada di dunia ini yang mengangkat organisasi, yang menyumpah mengambil sumpahnya pengadilan tinggi. Itu bukan itu konstruksi hukumnya itu sebenarnya. Konstruksi hukumnya itu yang sebenarnya siapa yang mengangkat, dia yang menyumpah. Yang dilakukan, yang dikenakan oleh undang-undang advokat itu adalah bagaimana caranya supaya advokat itu berwibawa. Itu sesungguhnya. Itu yang dikenakan oleh undang-undang advokat yang kita miliki sekarang. Bukan seperti sekarang ini diangkat organisasi, disumpah oleh pengadilan tinggi. Baca undang-undangnya. Itu sudah berapa kali kita protes. Tapi itulah kehendak penguasa. Dia punya palu. Ataupun sudah salah dari awalnya. Nah, kembali kepada pendidikan ini sudah ada sesungguhnya. Tinggal kita di dalam undang-undang advokat itu menjadi prodi. Kalau itu kita bersandarkan ke sana, jadi ada lebih ribut, tidak menjadi proyek lagi bagi organisasi-organisasi yang lain memproduk sertifikat itu mudah. Jadi nanti ada ijazahnya, ijazah advokat. Dengan demikian dia sudah memakai gelar advokat. Tapi belum advokat, kalau belum nanti dia disertifikasi oleh organisasi, dia belum advokat. Tapi dia boleh menyandang gelar. Jadi status gelar pendidikan itu adalah advokat. Itu Permendikbud nomor 5. Itulah salah satu faktor unsur pendidikan ini perlu kita perketat. Dalam arti bukan mempersulit, tapi benar-benar agar dapat membuahkan profesi ini, profesi officium nobile. Kita bukan membantah, itu sudah fakta. Ada nggak di dunia ini seperti itu? Yang mengangkat organisasi advokat, yang mengambil sumpah pengadilan tinggi, di mana aturannya itu? Dan di sini terjadi penyimpangan. Dan itu beberapa universitas kita lakukan seminar mengenai ini keliru, ini salah. Mestinya konstruksi hukumnya undang-undang advokat itu organisasi advokat meminta disumpah pengadilan tinggi karena ini perkara namanya disebutkan volunteer ataupun pemohon. Kan gitu. Baru oleh pengadilan tinggi membuat penetapan. Penetapan itu diperintahkan dalam sidang terbuka untuk umum agar supaya si pemohon yang diambil sumpahnya melaksanakan dalam persidangan, bukan seperti yang sekarang konstruksinya Pak Taufik. Sekarang ini kan enggak datang disumpah oleh KPT. Ini dasarnya itu di mana? Makanya terjadi babaliut. Ada advokat nakal kita mau bekukan, kita batalkan, kita cabut, nggak bisa. Dia langsung loncat. Mungkin di perajin saya ini yang saya pimpin lebih daripada 1.000 orang sudah kabur. Begitu bermasalah kabur, begitu bermasalah kabur. Seperti tadi rekan kita, mungkin dia tersinggung, tapi kan fakta. Tapi belum bisa jelaskan langsung protes keluar ya silakan hak dia. Tapi ini fakta. Ada nggak di dunia ini seperti itu? Dan sumpah itu ada putih, bukan suatu pelengkap. Mau disumpah di pengadilan tinggi, mau disumpah di masjid, mau disumpah di gereja,
Nggak ada masalah, kenapa itu kan dia sumpah terikat keimanannya, kepercayaannya sebagai penyandang status menjalankan pekerjaan advokat. Tapi tidak harus seperti sekarang disumpah oleh KPT, sedangkan sumpah itu kan keyakinan. Nah, bagaimana saya Muslim, KPT-nya non Muslim mengambil sumpah, sah enggak itu? Kemudian juga terlepas daripada Muslim, ini Kristen aja beberapa aliran, beberapa denom. Ada yang berjanji, ada yang bersumpah. Mana yang berturutin? Masa yang menyumpah haji? Masa yang membebani janjinya itu adalah Muslim? Nah, inilah salah satu perlu kita luruskan dalam undang-undang advokat ini. Salah satu kebebanan yang sangat berat itu mungkin dalam rumusan-rumusan ini kita pikirkan. Dua hal tadi, pengambilan sumpah advokat dan mengenai pendidikan. Ini sadar kita tidak sadar, itulah fakta sekarang yang terjadi seperti itu. Apa itu bisa kita bukti? Peradi ajukan ke PT sumpah. Apa haknya pengadilan tinggi mengambil sumpah? Yang ada dalam undang-undang advokat itu sidang terbuka, bukan mengambil sumpah. Ini juga harus dipertegas dalam advokat ini. Kita bagus itu sebenarnya, dan hierarki daripada pengambilan sumpah pengadilan itu sakral, terhormat, tapi tidak seperti ini caranya. Nyambung nggak antara SK pengangkatan si Badu sebagai advokat yang mengambil sumpahnya KPT? Nggak nyambung. Nah, itulah kira-kira yang perlu kita dalami lebih dalam. Itu yang menjadi persoalan nasional dalam proses kita ini, dua hal ini. Kalau selebihnya mengenai tadi dan Dewan Advokat Nasional itu mah Pak Taufik mulai 10 tahun yang lalu udah ngomong itu, udah sepakat melalui Zoom, melalui mana kita udah oke itu. Saya yakin itu demikian. Mungkin ada yang lain, silakan. Boleh saya? Silakan. Terima kasih. Menanggapi, meluruskan respon dari Pak Adam tadi yang mengatakan bahwa putusan mahkamah tidak dilihat dari posisitas. Setuju Pak? Saya sangat setuju. Saya tidak melihat dan tidak mempermasalahkan. Saya menganggap bahwa putusan mahkamah 126 itu sangat fair. Karena dia dikembalikan kepada organisasi advokat. Dia hanya membatasi waktu 2 tahun. Silakan kasarnya gini, silakan kalian yang merumuskan, mahkamah tidak ikut campur. Setuju saya. Tapi yang saya permasalahkan adalah tendensius daripada pihak bahwa kita dianggap organisasi non peradi dianggap tidak selevel dengan dia. Makanya bertentangan dengan Undang Nomor 27 Nomor 45 itu yang mengatakan bahwa equality diperlukan, karena dia menganggap bahwa kalau pencari jasa hukum menggunakan advokat bukan dari peradi, itu dianggap kasihan mereka. Artinya dari situ saja tuduhannya sudah diskriminatif, begitu loh. Jadi kenapa saya kok rasanya terus terang saja saya berprasangka buruk? Mohon maaf, itu hak saya untuk berprasangka buruk. Karena jangankan itu ya, jangankan apa sih yang mereka nggak bisa buat, mereka punya uang. Tadi seperti Pak Guru bilang bahwa mereka menguasai uang, banyak yang tanya. Mereka juga punya kekuasaan. Jangankan cuma undang-undang advokat, wakil presiden, undang-undang
bisa diubah kok, bisa diubah, gitu. Makanya saya suzon, ini jangan-jangan kalau kita nggak kompak, kita semua gigi jari, percaya deh, gitu. Apa kalau udah kejadian baru kita bilang, waduh dulu kalau kita nggak kompak ya, gitu. Mohon maaf. Jadi kalau memang tadi Boy yang mengatakan bahwa saya kok kayaknya soal uang enggak, saya orangnya apa adanya, saya perlu uang kok. Makanya saya kalau kerja, saya harus tahu dulu berapa yang saya dibayar. Kalau saya nggak dibayar, saya nggak mau kerja. Ngomong jujur aja, saya ngomong jujur. Jadi saya nggak mau bermunafik gitu, karena kita semuanya di sini perlu uang. Emang kalau di pengadilan, ngomong jujur ya, emang kalau di pengadilan, apalagi di kepolisian, saya jujur nih ngomong, saya punya 10 pengaduan polisi yang sudah 10 tahun sampai hari ini nggak kelar. Betul, saya punya bukti itu, nggak ngomong. Saya semua setiap datang, besok, setiap datang sekali, 2 kali, 3 kali, kita malu Pak, malu. Setiap datang diminta, bilang sama klien, Pak kasihkan dulu berapa? Besok lagi, Pak kasihkan dulu. 3 kali aja saya udah malu Pak, malu saya. Mau ngelepas kliennya saya malu, gemeter saya, gemeter. Karena yang ada di kota lain nih, Yus minta telepon minta uang lagi nih. Bener sih dikasih sana itu. Jadi kalau kita berputar-putar ngomong tentang undang-undang advokat. Saya teringat ada satu juris dari Belanda, saya lupa namanya. Kalau nggak salah, Pom apa siapa? Dia bilang begini, hukum apapun yang Anda miliki, kalau pelaksana hukumnya tidak beretika, percuma juga. Jadi meskipun Anda mempunyai konstruksi hukum yang kuno, kalau pelaksana hukumnya punya moral yang tinggi, hukum ada di dalam. Itu, dan saya setuju. Makanya saya selalu percaya kalau kita belajar hukum semester pertama ya, Prof. Hans Kelsen, teori hukum. Itu kan yang pertama dia bilang adalah kaidah-kaidah hukum, etika, norma hukum, Grundnorm, gitu. Jadi etika. Nah yang kehilangan di masyarakat kita, ngomong jujur, adalah moralnya yang hilang. Jadi kita mau ganti undang-undangnya sampai 100 kali pun, saya ngomong jujur aja, terlalu melebar kalau kita ngomong soal ngomong soal aturan yang enggak, kita adalah bagian kecil. Kadang-kadang kita nggak dianggap, mohon maaf, padam. Kita nggak dianggap, kalau kita di polisi kita nggak dianggap, udah gitu aja. Saya jenguk, saya punya klien di Mabes, ditahan, saya punya kuasa dari orang tuanya, karena dia lagi ditahan. Apa dia bilang? Mana surat kuasanya? Ini orang tuanya. Justru saya datang, saya mau minta surat kuasa. Bagaimana saya bisa dapat surat kuasa kalau kamu nggak kasih waktu saya? Disuruh tunggu dari pagi sampai sore baru. Ini apaan ini? Gitu loh. Sampai saya dibisikin di sebelahnya. Itu sih kosongan. Nah, kosongan. Hah? Belak-belakan. Ya, kosongan. Gitu. Kita udah ngerti loh maksudnya kosongan. Dan jadi kalau saya teruskan saya datang ke sini, saya menghargai Pak Rambe. Terima kasih Pak Rambe atas undangannya, menyediakan tempat, menyediakan waktu. Saya yakin beliau juga sibuk. Saya datang. Ini kita mau bicara memperjuangkan organisasi kita, non peradi dari baju. Jadi saya lebih lanjut dan saya belum waktunya saya bicara soal penegakan hukum yang ada di Indonesia, karena kita hanya debu-debu saja, politik hukumnya kurang bagus kalau menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Dinda, silakan. Masukan-masukan sudah cukup banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Alfred Sinomora.
itu berdasarkan Munaslup menjadi Sekjen PAI. Dan saya lahir menjadi advokat 2007 itu dari PAI. Namun seperti apa yang disampaikan oleh Bang saya tadi, berjalan organisasi advokat semenjak terbentuknya PAI dan katanya asal muasal dari dalam organisasi advokat memang cacat hukum. Nah, oleh karena itu sekarang yang lagi hangatnya adalah putusan MK 1 yang menyampaikan agar advokat di dalam waktu 2 tahun untuk membentuk undang-undang advokat. Kalau tidak, yang sekarang itu diadakan cacat hukum. Tadi abang sana yang menjadi sekjennya, ya, saya sependapat. Saya kebetulan 15 tahun berada di dalam institusi negara. Memang benar advokat ini sering dinyatakan profesi nobile, bahwa profesi kita ini terhormat dan tidak bisa diintervensi siapapun. Dan di dalam undang-undang advokat dikatakan juga bahwa kita ini aparat penegak hukum, tapi sering diperlakukan tidak sama seperti aparat penegak hukum lainnya. Contoh, kepolisian berdasarkan undang-undang kepolisian, kejaksaan berdasarkan undang-undang kejaksaan, demikian juga hakim. Nah, kita juga sama. Nah, menurut saya pribadi tidak ada kata lain mau suka tidak suka, senang tidak senang. Memang kita harus berada di dalam pemerintah. Memang ada mengatakan bahwa ketika kita nanti tidak, kalau kita nanti berada dalam pemerintahan, kita tidak independen. Bagaimana jaksa, bagaimana polisi, bagaimana hakim, ketika dia menjalankan tugas pokok, tetapi independen. Walaupun ya sering kita memberikan praduga bahwa polisi tidak independen, ya karena kan kepentingan, ada kepentingan pelapor dan kepentingan terlapor. Demikian juga jaksa, demikian juga hakim. Ini menjadi suatu hukum alam, ada sebab akibat. Jadi dengan demikian, menurut saya bahwa undang-undang advokat yang akan kita usulkan ini, siogianya memang kita harus dibawa di dalam pemerintah, bukan di bawah ya, di dalam pemerintahan. Mungkin melalui contoh ya Denas tadi itu, ya Bapak sana mengatakan, dan saya rasa Denas juga itu sama ya, singkatan saja, supaya ketika nanti Denas itu berada di bawah, ada di dalam pemerintahan, bisa menjalankan kuasanya. Jelas ketika saya dulu mengambil S2 itu ada di keterampilan pelajaran mata kuliah hukum kekuasaan. Itu dimanapun di belahan bumi ini hukum kekuasaan itu berlaku. Jadi jangan kita seolah-olah alergi dengan officium nobile itu, bahwa kita tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Jelas hukum ini berbicara adalah untuk kepentingan orang banyak, bukan kepentingan kelompok tertentu. Boleh kita katakan bahwa dia melanggar undang-undang, bahwa dia melanggar pasal, kalau memang tujuannya untuk kepentingan orang banyak. Kenapa tidak? Contoh, kenapa polisi bisa menembak di dalam melaksanakan tugas? Kan begitu. Kenapa bisa hakim mematikan orang dengan putusannya? Ya kan sama saja. Jadi oleh karena itu, ya mungkin kita harus legowo, berpikir jernih, di mana minusnya ketika kita ada berada di dalam satu kesatuan pemerintahan, agar otoritas pemerintah dapat dilaksanakan secara tegas dan jelas. Karena kalau kita hanya berada dalam organisasi
Ya itu tadi, dosen saya pernah mengatakan kalau ketika orang hukum 5 orang itu bisa mendapatkan pendapat 10 pendapat. Bahkan itu tidak akan bisa jadi 5, tetap 10 bisa jadi besar, 15-20. Itu sudah menjadi hukum di dalam kehidupan kita orang-orang hukum. Jadi abang saya mengatakan bahwa memang benar abang ini salah satu membuat draft undang-undang advokat, dan abang ini tahu persis yang melanggar adalah advokat. Itu tadi. Jadi apapun masalahnya sekarang itu, mari kita berpikir jernih agar memang benar-benar ya sudahlah. Kita di dalam undang-undang dikatakan aparat penegak hukum, cuma kita pertegas kepada negara di mana letak kita sebagai aparat penegak hukum. Harus diberikan dong hak dan tanggung jawab kita. Contoh seperti apa tadi katakan bahwa masa kita berada dan berdiri berdasarkan undang-undang, tapi ketika kita minta untuk disahkan agar bisa berpraktek, minta orang lain untuk mengangkatnya atau menyumpahnya atau apalah namanya itu, kan tidak relevan. Jadi kalau memang kita benar-benar diakui, ya silakanlah diakui secara real, nyata, agar kita bisa berbenah diri secara mandiri. Di negara manapun belahan bumi ini, tetap advokat itu ada hubungannya dengan negara. Tidak bisa berdiri sendiri. Jadi jangan kita selalu mengatakan egonya, oh gua tidak, gua official tidak. Oke, bahwa profesi kita terhormat. Di dalam apa? Karena kan organisasi itu adalah mengatur kita, bukan mengintervensi kita. Tidak. Saya sering berseberangan pendapat dengan senior-senior maupun yang lain-lain di dalam hal menegakkan kebenaran di persidangan. Tapi dalam perbedaan pendapat itu bukan menjadi suatu perpecahan, tidak. Jadi dengan demikian, ya pendapat saya pribadi yang lebih duduk poinnya, ya mana kita berpikir agar kita berada di dalam pemerintahan. Terima kasih. Silakan. Poinnya dan itu baiknya dikelola oleh swasta atau negara, Bang. Itu kan jadi tadi kan kalau kalangan teman-teman advokat itu mewakili dari anggota peraturan yang sederhana, dan itu baiknya dikelola oleh bagian tiap-tiap anggota atau langsung oleh negara. Saya kira itu, Bang. Kalau mungkin hakim ada KY, mungkin kalau dan saya harapkan sama seperti dengan KY. Pertanyaan saya, pengelolaannya baiknya dikelola oleh swasta atau kita secara kolektif kolegial atau langsung dari pemerintah. Saya kira itu, Bang. Mungkin baik, sorry ya, biar saya tahu. Begini, tadi kita katakan, mari coba kita membuka pemikiran, kita masuk di dalam pemerintahan. Baik, untuk mengelola advokat ini, itu tadi, dan itu berada dalam pemerintahan, dan semua organisasi yang ada di bawahnya yang telah memenuhi syarat menjadi suatu organisasi advokat tetap bertanggung jawab kepada DAN atau Denas tadi. Nah, jadi siapa yang ada di situ? Itu tadi saya setuju ya bahwa dia adalah advokat yang profesional, yang mempunyai jam terbang sudah mumpuni, agar dia bisa mempunyai wacana dan pemikiran basic yang kuat di dalam bidang hukum dan praktek hukum. Nah, setelah di dalam dia melaksanakan menjabat menjadi organ di dan itu, ya dia tidak boleh berpraktek. Kurang lebih seperti itu pemikiran saya. Ya, silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ini kebetulan, mohon maaf, belum terikat dengan saya advokat, belum lahir undang-undang advokat tahun 2018 tahun 2003. Karena saya kebetulan jadi advokat tahun 95. Jadi sehingga waktu itu kita ujiannya di pengadilan tinggi.
kemudian disumpah juga di pengadilan tinggi, sehingga kami dari tahun 91 beracara, tapi dapat izin itu tahun 95. Terkait dengan kebetulan saya juga salah satu sekjen di Papri, terkait dengan masalah PHPA kan, kalau menurut aturannya bahwa yang bisa dilakukan penyimpanan itu atau melakukan jadi advokat itu adalah S1 hukum. Nah tentunya kalau yang dilakukan di PHPA itu barangkali cuma 10% daripada materi ajar yang diajarkan di PKPA. Ya. Sehingga yang tadi cuma 10% barangkali memang perlu ada standar bahwa mengenai materi-materi apa yang harus diajarkan. Terus yang kedua, menyangkut masalah dan dewan etik, saya juga setuju, sehingga kalau umpamanya ada rekan-rekan advokat baik dari OA-an yang melakukan ini, tentu harus ada dewan etik yang melakukan ini. Karena kalau umpamanya di internal dilakukan semacam peringatan atau apalah, sanksi atau apa, tentunya dia tidak independen, sehingga yang perlu tadi yang menyangkut masalah dewan etik. Terus yang tadi saran dari pengawas di mana bahwa seperti tadi bahwa penegak hukumnya ada 4, salah satunya adalah advokat. Nah, yang perlu dipikirkan nanti apa kalau sudah masuk dalam pemerintahan ini, seperti polisi digaji, terus seperti jaksa digaji, terus seperti hakim digaji, apakah dengan masuknya kita sebagai masuk dalam bagian dari pemerintah mendapat fasilitas seperti itu, sehingga umpamanya dalam hal menjalankan profesi itu tidak lagi seperti memikirkan bahwa memang harus cari lagi dana atau apa dalam hal ke klaim karena sudah ada pendanaan umpamanya. Nah itu aja barangkali Bang. Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh tanggapi lagi ya? Dikit ya Bang ya? Boleh. Masih. Terus terang, saya kurang setuju dengan pendapat Pak Alam, karena sependek pengetahuan saya, negara demokrasi justru advokatnya yang harus berperan. Tolong kasih tahu saya Pak Alam, ada nggak negara demokrasi yang advokatnya sebagai state organ? Kecuali negara komunis ya, seperti RNC, kemudian Korea Utara, Rusia. Selain negara komunis, tolong kasih tahu saya negara demokrasi yang menjalankan fungsi trias politika, legislatif, yudikatif, dan eksekutif yang melakukan seperti apa kita inginkan, state organ. Itu aja dari saya. Terima kasih. Begini, kalau kita belajar hukum, semua ilmu hukum yang ada di dunia ini salah satu dengan lain ada keterkaitan. Baik negara manapun itu pasti asasnya adalah asas keadilan. Dengan demikian, kalau kita sebut satu persatu nama-nama itu, ya oleh karena itu tadi kita berbicara di sini dan atas undangan dari Bang Roko ini adalah diskusi tentang rancangan undang-undang untuk bertindak ya. Jadi oleh karena itu pemikiran saya pribadi juga kita membuka hati dan pemikiran, mari kita ada di dalam organ pemerintahan. Karena jelas undang-undang itu juga mengatakan bahwa kita adalah tidak bukan berada melaksanakan fungsi yang ada di dalam Mahkamah Agung. Kan begitu, apapun unsur dalam Mahkamah Agung itu tanpa ada advokat itu tidak akan jalan. Jadi satu kesatuan itulah saya katakan tadi itu. Ini kan sekarang kita berdasarkan undang-undang tidak bisa lepas dari Mahkamah Agung. Nah, kenapa kita tidak udah sekalian kita menjurumuskan ini, tapi jelas dulu ya, itu pemikiran saya.
ini kan pemikiran saya pribadi ya. Perbedaan pemikiran itu hal yang wajar. Saya rasa demikian. Makasih. Ya silakan. Silakan yang baru datang barangkali atau yang lain. Kasih mic, Bang. Ya. Kenalin diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai daripada undangan yang diberikan oleh DPP Pradi, kami sudah menelaah satu-satu tentang masalah RUU KUHP. Dari 1-8 tadi dibacakan dari yang memaparkan secara terbuka, kemudian disambung oleh Ketua Umum dari para Paramilk tadi, yang mana semua itu ada di dalam pikiran kita saja. Itu memang kewajiban kita. Tetapi kalau saya baca ini dari proposal ini, inilah sangat penting yang harus kita bahas. Proposal ini, karena kekuatan advokat ini tanpa adanya RUU advokatnya, kita tak sama menampang aja kepada polisian, pengadilan, kejaksaan. Jadi kita ini dianggap advokat ini tidak sederhana dengan orang-orang ini. Makanya seperti cerita Bapak tadi, menghadapi begini, itu terjebak karena kita dianggap orang seperti nampak advokat ini. Jadi setelah saya baca ini ya, RUU yang dibuat oleh Ketua Umum Pradi, ini cocok yang harus kita sempurnakan, karena ini akan ditandatangani oleh Presiden dan DPR. Kalau sudah ditandatangani, itu polisi, jaksa dan pengadilan tidak pernah macam-macam sampai apa, dia pasti menunggu. Jadi yang berlaku itu undang-undang masalah hukum, hanya kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kalau kita ini sebenarnya kalau ada keleng baru kita bisa bicara. Itu pun di tangan kita sampai pemerintah nggak berlaku itu, karena kita tidak termasuk menyempurnakan undang-undang itu. Nah sekarang setelah kita baca ini RUU yang diolah oleh tadi, ini cukup bagus. Saya bisa terima pendapat Pak Simamura tadi. Apa sebabnya seperti Bapak cerita tadi, butuh sini. Karena memang kita tidak ada seperti wewenang kita, seperti kita Bapak doang, hanya berdasarkan surat kuasa. Jadi anggap oleh aparat yang ada di pemerintahan itu seperti tidak ada apa-apanya. Nah untuk memperkuat advokat yang sudah ada di Pradi ataupun yang ada di seluruh Indonesia ini, itu harus kita perkuat supaya disahkan oleh pemerintah bahwa advokat itu sama derajatnya dengan polisi, kejaksaan dan pengadilan. Oke, Pak. Sudah. Oke. Nah itu saya rasa begitu pendapat saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini urgent. Masukan baru dengan adanya seperti begini sharing kan sangat bagus sekali, bahwa dalam keluar pekan ini juga harus kita pertegas mengenai status sebagai penegak hukum itu. Yang namanya penegak hukum bahkan punya apa namanya itu, seperti polisi itu dalam berita acaranya pro justitia atau kompetensi. Nah kan gitu. Ini penegak hukum. Nah jangan ada yang kabur nanti kalau saya katakan jeleknya. Tujuan saya tidak ada menjelekan kita semua. Di sini kan kita saling bertukar pikiran, memberikan masukan seperti Pak Taufik, seperti Pak Alam, seperti semua. Akhirnya kan saya dapat terbuka pikiran. Nah ini kalau nanti dicatat, saya catat, kan saya tidak lupa bahwa status penegak hukum harus diperjelas dalam undang-undang ini. Kan gitu. Jadi tidak seperti undang-undang advokat nomor 18 yang sekarang ini, advokat dalam penegak hukum. Wah, hanya sebutan dua. Penegak hukum. Kita datang ke kantor polisi, kita datang ke pengadilan, mungkin kita dianggap pelengkap penderita. Jadi penderita itu lengkap kalau belum ada advokat kan gitu. Nah ini terbuka wacana saya langsung. Salah satu itu gunanya kita urun rembuk, saling
asuh untuk menyempurnakan nanti dalam RUU ini. Tolong kita ingatkan masing-masing nanti kalau sudah kita susun RUU-nya yang sedemikian rupa bahwa harus dipertegas dalam undang-undang advokat yang akan datang penegak hukum sebagai penegak hukum dengan rincian yang tadi. Contoh seperti di Amerika, kalau saya jauh-jauh di Singapura habis penyidikan polisi katakan tahan, advokatnya mengatakan tidak dan saya jamin dia goblok ya. Nah, kalau dengan kondisi sekarang ini kita dampakkan KUHP yang kita miliki sekarang, harapan tidak bersama di sini, polisi itu supaya tidak jadi dewa. Sekarang KUHP yang baru nih, tetap aja polisi Mahadewa. Contoh, yang rame, Roy Tipa tangkap tahan, mau apa? Memang itu dia wewenangnya. Tapi kalau pada diatur dalam undang-undang advokat ini bahwa advokat menjamin dirinya dan tidak perlu melakukan penahanan, itu baru advokat. Ini yang perlu kita mungkin Pak Taufik nanti bisa rumuskan Jakarta lebih jauh itu Pak. Jadi jangan hanya lifestyle sebutnya ini undang-undang advokat penegak hukum, tapi tidak pernah dianggap, bahkan kita dicemoohkan, bahkan kita dianggap perusak buat mereka, merusak matanya. Jadi kita kritisi, kita perbaiki undang-undang advokat yang sudah ada ke depannya paling baik. Jadi kalau begitu undang-undang advokat jelek, ya kita harus terima loh. Jangan nanti ada kabur ke sini lagi protes. Kalau tahu, aduh, itu kan sebenarnya bukan jelek. Kita kan memaparkan dulu untuk tidak perbaiki ke depan. Seperti yang katakan adikku ini, di manakah status advokat itu? Apakah dia tidak sepolitika, judikatifkah, legislatifkah, eksekutifkah? Kalau eksekutif, ujungnya nanti APBN. Kalau sudah makan APBN, semua kontaminasi. Kan gitu jeleknya. Kalau kita di judikatif, dari mana pula nanti pengolahan anggarannya ini? Ini yang perlu kita pikirkan. Ini salah satu masukan Pak Taufik. Status penegak hukum harus dipertegas dalam undang-undang apa yang kita buat ini. Seperti yang saya katakan, jadi kita nanti datang ke pengadilan, klien tidak mau ditahan, kita kalau apa salah kita jamin. Kita jamin tidak perlu, kami jamin tidak perlu dilakukan penahanan. Selesai. Barulah advokat itu punya wibawa. Kan gitu. Ada satu polisi pangkat komjen juga. Angkatan saya juga komjen, makanya polisi. Saya tangkap sekalian bapak, yang tangkap cuma letnan, inspektur. Udah selesai kekuti. Kenapa? Karena undang-undang mereka seperti ini diberikan. Yang saya katakan tadi, polisi kembali lagi jadi dewa. Nah, dengan bukti baru ini tambah lagi ke depannya, bukan hanya dewa, maha dewa. Silakan baca kuhamnya. Kecuali pada waktu itu yang kami usulkan dari Kadin, tolong pelaku-pelaku manusia yang ada di dalam penegakan hukum yang diatur dalam kuhap ini, advokat, jaksa, polisi, hakim, itu manusia biasa. Dengan mudahnya hak asasi mereka injak-injak, belum tentu bersalah. Tolong diberikan sanksi. Itu baru 7 kali. Kalau sekarang ini salah, dia seperti begini kan salah, kenapa apa? Nah, toh anak pun tahu kok. Nah, disinilah peranan advokat itu yang saya katakan, status sebagai penegak hukum kita rumuskan. Ya, ini daya. Tapi saya kira demikian. Mungkin ada yang disampaikan, silakan. Ya, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Atur Raya. Saya mewakili teman juga dari Perhimpunan Advokat Karya Indonesia. Ini baru dari pimpinan. Yang saya hormati para ketua dan perwakilan dari setiap organisasi
advokat. Tadi kita sudah memulai untuk diskusi, namun di dalam diskusi kita memang ada dari perspektif subjektif maupun dari perspektif objektif kita melihatnya. Saya kembali dulu yang pertama tentang single bar dan multi bar. Ya. Saya masih ingat ada salah satu mantan ketua, saya tidak mau menyebutkan siapa nanti beliau itu tersinggung, yang selalu menyoroti dulu tentang yang namanya single bar. Karena mengakui bahwasanya hanya mereka rakyat sini. Tetapi di tahun 2022 ini kita dihebohkan justru dia yang mendirikan organisasi sendiri. Berarti dia menjilat apa yang dia sampaikan pada saat itu. Yang kedua, mengenai ada satu kata yang sangat bagus menurut saya dengan kalimat hidup yang tidak diperjuangkan tidak akan dimenangkan. Maka dengan kita berkumpul hari ini di tempat ini, kita ingin supaya hidup para advokat ini bisa memiliki suatu wibawa. Tidak seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak pimpinan rapat bahwasanya kita hanya sebagai pelengkap saja. Menjamin klien kita pun tidak bisa. Namun dalam faktanya juga Pak, bahwasanya kadang-kadang karakter klien kita ini berbeda-beda. Mungkin itu salah satu yang menilai oh ini tidak layak untuk dijamin orang tersebut. Ya, karena kultur kita ini berbeda-beda. Ya, ini kan berkaitan dengan karakter. Ya, kalau di tempat di negara lain misalnya Belanda, lapas di sana itu kosong. Kalau di Indonesia kan pernah dulu dibebaskan itu, justru melarikan diri semua. Itu yang susahnya juga. Ya, ini kalau dari perspektif objektif. Yang ketiga, ya ini juga penting untuk kita ketahui bersama bahwasanya mengenai RUU draft advokat kita. Ya, dalam satu sisi saya melihat ada salah satu advokat dari organisasi yang lama masuk di dalam pemerintahan. Walaupun tadi Pak Simamora tadi mengatakan ya, ini bagus juga kita masuk di dalam pemerintahan. Namun ada satu kalimat yang saya kutip dengan mengatakan tidak ada kawan atau lawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Maka kembali lagi pada kepentingan. Saya tertarik ketika advokat ini masuk di dalam ranah pemerintah, jangan tanggung-tanggung, harus kita juga dikasih gaji dong. Ya, begitu, lebih bagus seperti itu. Ya, biar kita juga seperti para jasa pengacara negara. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Simamora, ya tapi saya senang tadi di awal dimulai perbedaan pendapat itu hal yang wajar. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Habibie, ketika terjadi perdebatan, maka hanya sampai di tenggorokan. Kita kembali tadi mengenai ya para advokat ini bisa dikatakan masuk di dalam pemerintahan atau tanggung jawab daripada negara. Ya. Maka kita mengharapkan tidak hanya sekedar perlengkapan administrasi saja. Kalau di sini kita juga dikasih kantor oleh negara, kenapa tidak? Kita dikasih gaji, honor. Kalau selama ini kan kadang-kadang kita tercatat kepada teman-teman penegak hukum, kepolisian. Masa kalian minta lagi ke kami dong, seperti yang disampaikan oleh Pak Aron tadi ya? Minta, ya. Bukankah kalian sudah dapat 1 bulan, belum lagi tunjangan yang lain? Kami baru dapat ini, syukur-syukur kalau kantor hukum. Kalau LBH, udah kita pakai uang sendiri. Belum lagi tantangan di lapangan seperti teman kita advokat yang ditusuk itu kan oleh debt collector. Tantangan kita begitu besar. Belum lagi kita sampai di persidangan, ya, yang kita motot-mototan dengan jaksa. Nah, kalau kita mengatakan bahwasanya ya kita mengedepankan officio non bayar, ya, maka kita kembali pada suatu sejarah dulu. Ya. Ada satu bangsa Latin yang mengatakan advocatus diaboli. Artinya pembela setan dan pembela iblis. Kita jangan sama pembela setan dan pembela iblis. Ya, saya tambahkan ya Pak ya. Semoga aja juga tidak ada yang mau pergi dari sini. Iya. Makanya ya ketika berdiskusi dengan teman-teman penegak hukum, saya bilang kita ini sama pembela setan dan pembela iblis. Hebatnya manusia ini, kita bisa jadi malaikat, kita bisa jadi setan. Seperti yang detik ini mungkin sering kita lakukan lah.
Ya kalau bisa kita setting sedikit kronologinya, tapi tidak. Yang penting dia bebas kalau kita dari pengacara si terlapor. Ya, makanya kalau kita bicara moral, ya, saya kutip apa yang disampaikan oleh Plato, ada di dalam buku yang mungkin pimpinan ya sudah paham lah, teman-teman sudah paham. Yang judulnya tentang Republik. Di dalam bukunya itu dia mencantumkan bahwa saya tidak perlu hukum, cukup dengan arif dan bijaksana maka terlaksanalah negara kita itu menjadi negara yang baik. Ternyata beberapa tahun setelah bukunya Plato itu keluar, dia melihat fenomena ternyata ini bukan manusia semua, iblis semua ini, para pimpinannya ini. Dia mengubah buku itu menggantikan ternyata perlu hukum. Makanya di dalam norma ada 4 norma hukum yang paling ke depan. Ya. Jangankan kita mengedepankan norma agama, ya, hukum Tuhan saja kita tidak takut, kita ada. Tapi kalau kita bicara moral, ya ini menjadi suatu perdebatan sebenarnya. Apakah kita mendorong RUU advokat ini berdasarkan moral atau berdasarkan kepentingan? Kalau kita berdasarkan pada moral yang mana dulu yang mau kita dukung ini? Apakah kita mengikuti moral dari perspektif teorinya Immanuel Kant yang mengatakan moral itu harus murni? Ya, artinya ketika kita melakukan sesuatu, jangankan orang memuji kita, di dalam hati saja kita mengatakan, oh saya sudah berhasil menolong orang. Oh itu bukan moral murni, berarti Anda masih mengharapkan suatu hubungan. Kalau kita sampai di dalam hal itu, Bapak Ibu teman-teman semua, para pejuang keadilan, sebenarnya visi mobile ini itu ngomong menurut saya, munafik kita ini. Ya, nggak ada visi mobile. Ya. Kalau sejarah daripada visi mobile itu, ya, itu dulu kan di zaman Romawi. Di zaman Romawi itu, Bapak Ibu asal kita tahu bersama, ya. Di zaman Romawi itu, yang melakukan official mobile itu orang-orang kaya bangsawan dulu. Dikenal dulu namanya praetor. Ya. Mereka memberikan bantuan secara cuma-cuma tanpa imbalan. Kalau kita ini tanpa imbalan, wah mati kita Pak. Bagaimana kita mau minum kopi yang 5.000 di kantin kalau nggak ada uang? Makanya kadang-kadang saya sebenarnya kalau tadi setengah-setengah tadi disampaikan oleh Mas Mamora, kalau saya sebenarnya official mobile itu diganti lah agak cocok dengan kita itu. Ya karena pekerjaan kita ini setengah malaikat lebih banyak setannya. Nah, maka untuk itu, ya tadi juga saya menyoroti mengenai kritikan-kritikan dalam hal PKPA, dalam hal upah. Yang paling penting itu dulu adalah PKPA, karena pendidikannya. Ya, tadi saya sepakat yang disampaikan oleh Abang tadi, bahwasanya kita harus mengikuti sesuatu hal yang baru seperti KUHP, KUHP itu yang perlu kita berikan edukasi penjelasan. Ya. Kalau kita melihat dari PKPA, bukan kita saling mengunggulkan ya, bahwasanya advokat organisasi advokat A hebat, B hebat, C tidak hebat, D tidak hebat. Siapa yang menjamin PKPA kita bisa paham sistem peradilan pidana? Mohon maaf, ini fenomena yang saya temukan. Banyak yang tidak tahu pasal 1 ayat 1 di dalam KUHP ini. Kita pengacara. Banyak yang tidak tahu KUHP. Jangan bersedih. Teman-teman polisi lebih parah tidak tahu. Nah itu berbahayanya di situ. Nah kalau saya kembali tadi mengenai, ya kita mendorong kepada pemerintah bahwasanya kalau kalian mau, ya menarik kami bagian daripada pemerintah, apakah sebenarnya? Apakah tanpa diganti undang-undang itu kami tidak bisa membela yang membutuhkan pertolongan keadilan? Atau memang ada suatu kepentingan politik di situ? Jangan sampai kita menduga dengan adanya salah satu tokoh hebat advokat yang sudah masuk di pemerintah, maka kita menduga jangan-jangan dia semua yang mengatur ini. Itu yang berbahayanya, ya. Makanya ya, dalam hal ini ya kita sepakati dulu bersama. Ya, apakah kita masih menggunakan prinsip official mobile atau tidak? Karena kalau kita masih menggunakan itu, kita masuk di dalam ranah pemerintah. Nggak ada karuan official mobile itu, ya. Nggak ada gunanya. Makanya itu saya katakan saya senang dalam satu sisi, ya kalau jangan setengah-setengah. Kalau bisa dikasih gaji, dikasih baju dinas, dikasih pangkat, itu tidak masalah. Ya, asal jangan sampai di
dalam baretnya itu ada bintang 7. Nah, itu berbahaya juga kalau sampai bintang 7. Ya, takutnya jatuh nanti. Makanya ya di dalam draft undang-undang ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Alan. Ya saya melihat MK ini tujuannya apa sih? Kok memaksa harus 2 tahun? Ya, berarti kalau tidak dilakukan, apakah itu merupakan pelanggaran hukum bagi DPR yang tidak melaksanakan itu? Atau bagaimana maksud MK? Tetapi kita jangan bersedih. Ya jangankan MK, ya, kejaksaan saja melawan MK. Dengan keluarnya putusan tentang audit tentang BPK, mereka membuat surat edaran tentang penafsiran sendiri. Berarti kita juga bisa. Saking banyaknya kita para advokat ini, saya kira teman-teman penegak hukum di luar dari advokat ini mereka juga takut sama kita. Ya. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud yang terakhir ketika mengenai pajak. Ya. Kalau negara tidak sanggup untuk menangkap para koruptor, tidak peduli dengan masyarakat, maka kita juga sepakat jangan bayar pajak. Biar negara kacau sendiri, chaos sendiri. Nah untuk itu saya bersingkat bahwasanya ya kita sepakatin dulu ya apakah kita ini ya kepentingan kita dalam hal memperjuangkan office mobile atau hanya sekedar kita hanya bersuara bahwasanya ya kenapa Anda memberikan putusan itu MK ya intinya apa? Kalaupun kita bersuara di DPR Senayan di sana, keinginan kita ini apa gitu loh? Ya, kalau hanya sekedar dikatakan tadi Pak Alan, ya saya kutip kembali ya bahwasanya takutnya nanti. Oh, Pak, oh ya Pak ya. Maaf Pak, saya sebutin nama Bapak terus tapi saya amannya ke sini. Ya, tadi kalau disampaikan mengenai bahwasanya ya di dalam putusan MK itu atau dalam posisi tersebut takutnya ada nanti Pradi ditambah Oto. Ya, nggak usah takut kita ngapain? Ya, kita serang bersama. Emang cuma dia Pradi yang paling bagus. Ya, ini para tokoh-tokoh sejarah tadi. Ya. Kenapa kita tidak bisa? Nah, makanya Bapak ya dalam hal ini ya kita sepakati dulu nih. Ya tujuan kita ini apa sih? Ya. Apakah hanya sekedar kita bersuara lalu disorot media? Atau hanya sekedar menunjukkan oh inilah perjuangan para advokat. Poinnya kita apa? Substansinya itu apa? Ya. Apa yang pengen kita sampaikan kepada DPR? Ya, kalian jangan sok-sok lah. Ya, bahwasanya masih banyak kalian juga yang tidak dasarnya dari advokat. Saya teringat salah satu wamen, saya tidak mau sebutkan namanya. Pada saat menjelaskan tentang KUHP atau KUHP, dia mengatakan pendidikan yang paling cepat itu adalah advokat. Kalau polisi masih ada berbulan-bulan bertahun-tahun, jaksa, hakim, tapi dia tidak tahu bahwasanya ketika dia masuk kasus di KPK yang menolongnya adalah advokat. Dia tidak tahu bahwasanya advokat itu pakai isi uangnya dari dompetnya sendiri, bukan dibiayai oleh negara. Makanya kadang-kadang ya retorika-retorika yang dibangun oleh para pemerintah ya kita kadang tidak percaya karena kita selalu ya didasari pada skeptis. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, cukup banyak masukannya. Mungkin dari sana ada yang baru datang. Silakan. Masukan semua nih, menyusun aku. Udah langsung didolat aja ya Pak Ketua. Karena udah terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama perkenalkan saya Agus Salim dari DPP Peratmi. Tentunya pertama menyampaikan mohon maaf para senior dan guru baru datang terlambat karena memang ada sidang di PN Jakarta Barat. Tentunya kami mendapat surat tugas dari Ketua Umum Profesor Dr. Suendar terkait diskusi hari ini. Tentunya kami juga dari Peratmi menyampaikan apresiasi dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kita semua yang sudah hari ini kita melakukan sebuah diskusi tentunya yang dan juga sebelum saya menyampaikan pandangan mungkin juga saran atau terkait diskusi ini juga pertama salam hormat dari Ketum Peratmi Profesor Dr. Suendar. Beliau menyampaikan mohon maaf kepada kita semua karena tidak bisa hadir karena memang posisinya lagi ada di Kuala Lumpur. Nah terkait diskusi pertama saya juga perlu menyampaikan kebetulan saya Ketua Bidang Perundang-undangan di DPP Peratmi. Mungkin tadi sudah banyak kali yang disampaikan.
pastinya kalau orang hukum berkumpul sesuai dengan adagiumnya, ketika 10 orang hukum berkumpul pendapatnya bisa 20, 30 dan lain-lain. Ini sudah kita pahami semua. Cuman terkait undangan terkait rapat dengan penata dengan Komisi 3 sesuai dengan bahasa diskusi, kami dan juga mungkin melihat fenomena hari ini, tentunya kita semua sudah mengetahui terkait adanya ya perdebatan konstitusional single bar dan multi bar ini. Nah, kami mungkin sedikit menyampaikan terkait norma single bar tadi juga, karena memang kita sama-sama tahu bahwa di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat itu sudah di pasal 28 ayat 1 yang frasa itu yang memang akhirnya menjadi perdebatan, yang sesungguhnya menurut kami juga frasa itu ya kalau kita bicara hierarki peraturan perundang-undangan itu pasti tidak sejalan dengan yang namanya konstitusi ya, harusnya kan selaras gitu. Nah itu karena memang di dalam konstitusi itu kan dijamin sebetulnya di pasal 28E ayat 3 ya jelas kebebasan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Artinya setiap warga negara itu diberikan hak, jadi nggak bisa dibatasi dan negara juga tidak bisa memonopoli hal itu. Nah, itu satu sisi, tapi karena itu sudah menjadi aturan atau undang-undang, bukan juga suatu hal yang yang nggak bisa dirubah. Konstitusi aja bisa diamandemen, apalagi undang-undang kan. Itu kalau berdasarkan lagi di pasal 7 Undang-Undang 1322 tentang peraturan perundang-undangan sudah jelas posisinya konstitusi, ketetapan MPR, undang-undang. Artinya itu hal yang biasa dan bisa direvisi. Nah makanya mudah-mudahan dengan kita berdiskusi hari ini terkait RPPU itu ya kalau bisa kita usulkan juga frasa itu gitu, supaya tadi harus selaras dengan konstitusi yang pasal 28E, 28D huruf ayat 1 juga nah ini kan menjadi landasan yang memang berdasarkan hierarki itu sebenarnya wajib undang-undang itu mengikuti konstitusi gitu. Nah, tapi di dalam pelaksanaan atau praktek lapangan hari ini kan memang hukum itu kan berkembang. Mungkin pada waktu tahun 2003 itu tujuannya untuk menyatukan semua yang tadinya organisasi OA ini dilebur menjadi satu dengan undang-undang advokat. Harapannya kan mungkin tadinya bisa menjaga integritas dan lain-lain atau untuk menyatukan supaya satu kualitas advokat dan lain-lain. Tapi kan pada prakteknya berkembang bahwa masyarakat juga ingin ada pilihan-pilihan hukum yang menurut masyarakat itu dibutuhkan gitu, sehingga terjadilah yang namanya kalau hari ini mungkin kami mengistilahkan yang namanya multi bar de facto, bahwa pada kenyataannya berdasarkan putusan MK 14 dan juga 101 itu sudah jelas di situ menyatakan diberi ruang bagi seluruh organisasi advokat untuk menyumpah di pengadilan tinggi, kan syarat advokat di situ. Artinya ketika ruang itu dibuka, maka terjadilah perdebatan frasa narasi norma yang 28 ayat 1 tadi dengan MK ini. Nah, fakta yang terjadi ketatanegaranya adalah multi bar de facto. Nah, maka dari itu mungkin kami dari Prami ingin mengusulkan solusi konstitusional middle group gitu, atau jalan tengah. Artinya apa? Ya kalau dulu aja Indonesia merdeka juga dengan adanya di proklamasi itu bahasa ada menjalankan syariat itu kan akhirnya founding father kita juga legowo ya kan menerima untuk mengakomodir persatuan Indonesia ini gitu, supaya apa? Supaya setiap hak-hak para pihak ini terakomodir gitu loh. Jadi jangan ada kepentingan hanya pribadi mungkin atau golongan sehingga mengesampingkan yang lainnya, yang sesungguhnya ini adalah hak sebagai warga negara gitu. Nah, maka terkait itu kami juga bahwa ini adalah hak sebagai warga negara. Nah, mungkin di dalam revisi ini lebihnya kepada artinya tidak perlu lagi sebetulnya kalau menurut pandangan kami ya dari Prami
perdebatan single bar dan multibar karena faktanya memang sudah berjalan sekarang. Nah, karena untuk mengakomodir jalan tengah tadi ya menurut kami mungkin konsepnya berarti multi organisasi advokat single standar mungkin gitu ya. Ya ini pendapat kami dalam pengertian mungkin apa sih yang distandarisasi? Ya mungkin terkait tadi etiknya atau terkait juga tadi yang stiker standar terkait PKPA, upah dan mungkin itu ya pendidikan advokatnya. Itu yang mungkin menurut kami yang perlu juga kami sampaikan. Nah, karena memang pada dasarnya kan undang-undang itu dibuat untuk mengakomodir kepentingan masyarakat. Ketika ada masyarakat lain yang mungkin membutuhkan pelayanan hukumnya melalui organisasi yang lain, ya negara nggak boleh monopoli, gitu kan? Maka harus diakomodir juga. Artinya sesuai dengan hak konstitusional sebagai warga negara. Ya mungkin itu sebagai pandangan dari kami, dari Beradmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah direkod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatannya, nama saya Andri Laksana, anggota Perajin. Singkat aja, singkat. Kasih aja sih. Aja nasa. Singkat aja, masukannya. Pada beberapa giliran yang lalu memang suara-suara yang masuk sifatnya kalau saya melihat retrospektif Pak ya, artinya membaca kepada putusan 126 terkait dengan hal-hal yang perlu direvisi dalam waktu 2 tahun. Bapak mengizin bahwa sejak putusan itu berarti temponya sudah 10 hari lebih Pak, 20 hari mungkin. Karena apa? Karena putusan 126 ini mengandung tenggang waktu Pak. Ini adalah pengorbanan bersama, ini adalah perjuangan bersama yang mana bila dalam waktu 2 tahun itu tidak terrealisasi undang-undang revisi ini, maka kita adalah satu-satunya profesi di Indonesia yang tidak punya undang-undang Pak. Oleh karena itu timeline ini saya melihat bagus Pak. Ini adalah putaran pertama dari Perajin mengundang semua organisasi dalam kapasitas masing-masing sudah dihadiri di sore hari ini. Yang paling penting kontestasinya bukan di sini Pak, tapi di ruang DPR, dan itu kita sedang rancang mendengar masukan semua dari teman-teman. Tapi Pak, pada prinsipnya putusan 126 ini retrospektif Pak. Bahan-bahannya sudah ada, soal bagaimana standar profesi, soal bagaimana Dewan Advokat Nasional, soal bagaimana dengan Dewan Kehormatan, sudah ada semua Pak. Tinggal bagaimana kita punya satu suara memperjuangkannya di DPR, itu satu Pak. Saya coba mengambil hal yang baru sifatnya Pak, hal yang futuristik, apa yang sudah disampaikan oleh suara-suara di sini retrospektif Pak. Maksud saya usulan konkret saya adalah Bapak, Dan ini sudah di dan usulan ini sudah dibahas di tingkat DPR. Ada 2 usulan. Yang pertama terkait dengan kecerdasan buatan Pak. Kita semua sudah memasuki era ini dan tidak bisa kembali lagi. Bapak bayangkan, kita itu sedang berpilas Pak. Orang-orang di sana, para pencari keadilan itu sudah pintar membuat gugatan, sudah pintar membuat memori banding, memori kasasi tanpa advokat, berkat kecerdasan buatan. Nah, oleh karena itu Bapak, kecerdasan buatan ini tidak bisa kita tinggalkan Pak. Itu harus menjadi suara dari advokat sendiri. Ini penting dirumuskan juga Bapak, menjadi masukan pada DPR RI bagaimana dalam undang-undang advokat itu juga mengatur tentang penggunaan kecerdasan buatan oleh advokat. Karena apa Pak? Banyak sekali peraturan-peraturan dalam pola lazim ukuran generatif AI itu Pak, itu
tergelincir kepada peraturan yang tidak ada, tergelincir kepada peraturan yang sudah diganti, dirubah, tapi itu menjadi keluaran produk generatif AI, Pak. Nah, maksudnya kita sebagai advokat itu harus mengantisipasi itu. Bagaimana kemudian ketika profesi-profesi advokat yang menggunakan bantuan kecerdasan buatan dan ternyata keluarannya atau output yang menjadi produknya itu ditelan bulat-bulat oleh advokat, itu akan mencederai para pencari keadilan, Pak. Itu akan mencederai marwah pengadilan ketika kemudian pengadilan juga melepaskan itu. Tidak ada verifikasinya, Pak. Bagaimana kemudian seorang advokat membuat gugatan mendasarkan pada putusan atau pada peraturan yang tidak ada, kemudian pengadilan mengabulkan itu, Pak. Sampai ke sana, Pak, kita harus pikirkan itu kecerdasan buatan oleh advokat. Ini belum ada yang bicara, Pak. Pradi sudah mendatangi Komdigi untuk menyambut perpres tentang payung hukum standar kecerdasan buatan, tetapi sifatnya masih suara, Pak, masih tok kosong, Pak, masih sebatas menyambut, tapi belum menyodorkan standar rancangannya, Pak. Di DPP Pradi kita sudah punya rancangan itu, Pak. Mohon izin kepada teman-teman organisasi yang lain, ini supaya juga menjadi pembahasan bersama, kami bersedia untuk menyodorkan rancangannya untuk menjadi terbuka sebagai masukan, Bapak. Itu yang pertama, tentang standar kecerdasan buatan, bagaimana profesi advokat harus mengantisipasi daripada hal-hal yang sifatnya dihasilkan oleh AI itu, Pak. Tidak semuanya valid, Pak, itu harus ada verifikatornya. Terus yang kedua, ini juga yang belum pernah disentuh oleh putusan-putusan uji konstitusi sebanyak 23 kali, Pak. 17 kali terkait dengan wadah tunggal, 6 kalinya terkait dengan pasal-pasal lain. Satu pasal di Undang-Undang Advokat yang belum pernah tersentuh, Pak, dan belum pernah diuji di Undang-Undang Advokat adalah terkait dengan kerahasiaan klien advokat, Pak. Ini penting buat kita. Lihat notaris. Ketika kemudian penyidik, penuntut umum atau bahkan pengadilan menyita barang bukti yang adalah milik klien yang dipegang oleh notarisnya, itu tidak boleh, Pak. Harus melalui majelis kehormatan. Nah, inilah memang majelis kehormatan ini juga atau Dewan Kehormatan Nasional atau dan tadi itu memang meliputi ke sana juga, menjangkau ke sana juga bagaimana kemudian kerahasiaan advokat dan klien itu dibentengi, Pak. Penyidik tidak bisa begitu saja menyita bukti-bukti milik klien advokat. Itu tidak boleh, Pak. Tetapi faktanya banyak. Tapi bagaimana mudahnya penyidik mengambil bukti-bukti milik klien advokat? Itu tidak ada kaitan dengan perbuatan advokatnya, Pak. Barangkali itu, Pak, ada 2 masukan dari DPP Pradi terkait dengan satu penggunaan kecerdasan buatan oleh advokat, dan kedua terkait dengan hubungan kerahasiaan advokat lain, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, lanjut barangkali yang sebelah sana. Kalau ada mau diberikan masukan-masukan, kalau enggak, pertama, ini kan sangat krusial mengingat putusan MK baru saja diterbitkan. Tadi teman saya tadi sudah membahas bahwa putusan 126/24/2026 artinya kan jelas adanya pembagian antara fungsi regulator dengan fungsi verifikator. Nah, ini yang belum jelas, ini kan artinya tata kelolanya nanti. Dan kita pun belum sepakat, artinya apakah ada wacana, kita akan setuju dengan konsep DAN, gitu, Dewan Advokat Nasional, atau majelis kehormatan bersama. Nah, ini kita kan agak simpang siur. Nah, sekarang pertanyaan yang sangat singkat, apakah kita akan bergerak untuk demonstrasi atau kalau saya rasa kalau dari pendapat kan hanya orang-orang yang terpilih saja, ketua, nanti tidak representatif dari teman-teman yang lain kan. Kalau kita demo seluruh OA itu konkret akan diliput media bahwa kita menolak gitu, atau kita mengamini, ya itu terserah nanti ketua arahannya seperti apa, kita mengikuti sebagai makmum kan begitu ketua. Tapi udah jelas kalau dari pendapat itu hanya orang tertentu yang terpilih. Kita nih masa-masa grassroots ini nggak bisa bergerak. Saya udah kangen juga bakar-bakar beban itu kan di depan DPR. Seperti itu ketua. Ya kan kita lakukan konkret karena apa? Putusannya final binding kan proses hukum. Tetapi ya kan, omnes ini kan adalah akibat hukum. Otomatis ya kita terkunci dari situ kan.
Pertama, putusan bunyinya itu adalah open legal policy, kebijakan hukum terbuka. Dia tidak pro single bar, dia tidak pro multibar, tetapi dia mengunci dari sisi regulator. Itu kan brengsek juga kan, karena itu sebutnya tirani 9 HKMK kalau menurut saya kan bukunya Ziblatt gitu kan. Artinya tirani juga, dia kecil loh, tapi kok dia seolah-olah punya kekuasaan gitu yang absolut. Itu terima kasih Tuhan. Baik, terima kasih. Berhubung tadi Bapak terlambat, itu tadi awal yang kami bicarakan. Dan bahkan ada rekan kita dari sini protes langsung pergi. Masukan-masukan, mengingatkan kita bersama apa yang perlu kita butuhkan. Tadi ada rekan kita, nggak tahu dari organisasi mana tadi. Ada yang tahu? Ada yang kenal? Tadi saya katakan kondisi keadaan situasi norma undang-undang advokat yang kita miliki sekarang disimpangi. Contohnya tentang rekrutmen advokat, pelantikan, penyumpahan. Kok di undang-undang advokat itu kan sudah jelas di situ sidang terbuka pengadilan tinggi. Tapi kenapa mereka mengambil sumpahnya? Yang mengangkat advokat itu bukan pengadilan tinggi, yang mengangkat advokat itu kan organisasi. Tapi disimpangi. Inilah salah satu perlu kita ingatkan, masukan-masukan seperti tadi, status penegak hukum tapi tidak diberikan pro justitianya. Kan jelas dalam undang-undang itu advokat penegak hukum, tapi nggak ada kompetensinya sebagai penegak hukum, tidak diberikan pro justitia. Nah, kembali ke yang saya katakan tadi, seperti tadi pengambilan sumpah, mestinya itu disimpangi, mestinya konstruksinya itu, karena yang membuat undang-undang itu saya ikut menggarap dari nol sampai disetujui, bukan begitu, bukan seperti yang ada sekarang. Sempat tadi saya bandingkan advokat sekarang ini seperti ayam bebek, ayam yang nelorin, bebek yang netasin, kan gitu, dia tersinggung langsung pergi. Kita ini diskusi bagaimana cara merumuskannya itu dalam undang-undang yang akan datang tidak terjadi seperti ini. Nah, seperti tadi yang masukan dari mana tadi Pak? John PAI. Di PAI. Nah, itu sangat bagus sekali. Itu tadi kita bicarakan. Karena nanti tidak luput daripada kepentingan penguasa dan pengusaha barangkali dibayar. Dan sudah saya jelaskan pengalaman 2 kali kami turun ke lapangan waktu di DPR sana sampai pukulan di DPR itu. Anggota senator kita dipukul waktu itu, namanya advokat Ahmad Yani. Kalau nggak mau diketok, menyebutkan hanya ini yang berbahaya. Makanya saya katakan sehebat apapun kita rumuskan undang-undang advokat ini yang paling terbaik, toh mereka yang menyetujui bisa mengketok. Sedang sekarang ini kita ketahui, tapi namun begitu, percayalah, kita percayakanlah bahwa putusan MK 126 2026 itu di situ udah jelas diamanatkan kok multibar. Coba dibaca di telah. Akan tetapi satu regulator. Regulatornya apa? Tentang ada DAN, kalau kami dari Pradin Danas, Dewan Advokat Nasional, DAN dan itu kan kata sambung. Kalau Danas kan jelas. Danas. Bagaimana? Ini perlu. Itu pun nanti akan terjadi saling menyalip di Danas ini ataupun di Dan ini. Siapa yang jadi bertaruh? Ini yang jadi persoalan. Jangan sampai itu terjadi. Makanya cuma saya buatkan dalam suatu pokok-pokok pikiran saya melalui apa namanya ini poster-poster yang saya tebarin, semua setuju. Danas itu ataupun dan itu adalah kolektif kolegial, sisik titik selesai, diwakili oleh organisasi advokat. Titik, nggak usah campur orang lain. Tadi adinda kita Alam PC Mamar sudah mengatakan lebih baik seperti begitu. Jangan kita situ-situ APBN, kita nggak butuh APBN itu.
Karena kalau sudah makan APBN nggak ada yang ngurus lagi manusia ini. Itu persoalannya. Aku sih berdapat dengan masukan udah catatan. Ini kita ini direkam loh ini. Nanti akan saya tuangkan dalam nanti kan ada aplikasinya. Apa yang kita bicarakan sebenarnya akan terekor. Kalau kita masukkan, kita rebuskan nanti dalam RUU yang akan kita usung. Baru nanti kita teriak-teriak, baru kita tidak perlu demo ke sana. Kita tahu lah itulah alam Indonesia seperti itu. Walaupun dalam batin saya tidak berkehendak untuk demo itu bukan karakter saya. Apalagi saya sudah umurnya uzur begini, nggak mungkin lah aku turun ke lapangan lagi. Tapi kalau memang itu dikehendaki, apa boleh buat? Harus. Kita siap untuk itu. Karena di sini ada kepentingan. Contoh pada waktu kejadian 2014, hampir. Waduh. Kita sampai waktu itu kita gempung itu 24 jam DPR itu. Akhirnya apa? Terjadi pemukul-mukulan, kekerasan. Kan itu kan kita kehendaki. Kita ini kan profesi intelektual, bukan profesi tukang tempe. Profesi tukang tempe aja nggak ada berantem. Ini kok profesi dan segala macam, intelektual lah, terhormat lah, tapi perilakunya lebih daripada itu. Ini yang kita dapatkan. Terima kasih masukannya. Tidak mungkin masih ada lagi yang lain sebelum kita akhirin karena ini sudah sore. Cukup. Terima kasih. Saya tuan rumah atas perhatian kehadirannya, memberikan masukan-masukan untuk kita rumuskan RUU Advokat ini paling terbaik ke depan. Dan mungkin tidak hanya cukup sekali ini kita lakukan di sini. Ini saya sumbangsikan kepada RUU Advokat lah, ruangan ini kapan saja ini masih dipakai, silahkan berdiskusi ini kami siapkan. Amin. Kami dari saya tidak memandang dari unsur organisasi manapun, silakan. Saya terbuka 24 jam karena ini bukan milik siapa, milik kita semuanya. Jadi saya harapkan tujuan agar supaya RUU Advokat ke depan lebih cerah. Ya mungkin kalau saya pribadi berapa tahun lagi lah ini sudah 74 barang itu, iya kan? Nggak lama lagi. Tapi saya ingin mewariskan profesiku ini karena kebenaran. 3 anak saya, 3-tiganya advokat, nggak ada yang mau, nggak mau ASN, nggak ada yang mau yang lain. Cucu saya lagi tuh, udah selesai mau jadi advokat pula lagi. Nah itu. Nah, bagaimana? Jadi mesti kita wariskan profesi advokat ini yang betul-betul paling terbaik. Walaupun belum tercapai officium nobile, setidak-tidaknya paling terbaik ke depan. Tidak ada dikotomi, tidak ada monopoli. Jadi supaya menghindarkan tidak terjadi seperti awal-awal berlakunya undang-undang advokat yang sudah kita miliki sekarang. Demikian atas perhatiannya dan mohon kesediaannya lain kali kalau kita sudah rumuskan perlu kita diskusi. Lebih baik karena waktu itu sangat cepat, apalagi di Jakarta 2 tahun itu nggak terasa, tiba-tiba nanti habis waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.